Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Fathul Qorib meneruskan materi-materi yang kemarin. Jika kemarin kalian belum menyimak ngaji Fathul Qorib, bisa dilihat rekaman live-nya di video-video sebelumnya. Antara lain kemarin membahas tentang syarat wajibnya puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, rukun-rukun puasa Ramadan, sunnah-sunnahnya puasa, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membahas tentang kafarat dan fidyah, denda bagi orang yang tidak puasa, bagi orang yang meninggalkan puasa. Dan siapa saja orang yang boleh tidak puasa itu, dan apa dosanya, apa dendanya bagi orang yang meninggalkan puasa. Nah, dalam kitab Fathul Qoribnya, Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama, wa man wati'a fi nahari ramadhana fi hali kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bisomi wa nawa minal laili wa huwa asimun bihadzal wat'i li ajis somi. Orang yang melakukan jima di siang hari, maksudnya bersenggama, bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan dia melakukannya dengan sengaja, tidak dalam keadaan lupa ya, dengan benar-benar sengaja, dan dia mukallaf, dia orang yang wajib melakukan puasa, dan dia telah niat puasa Ramadan sejak malam harinya, maka dia telah berdosa sebab melakukan persetubuhan ini. Dia telah berdosa karena bersenggama dengan istri di siang hari bulan Ramadan ini. Nah, karena dosa, konsekuensinya apa? Fa'alaihil qadha'u wal kafaratu, maka dia wajib mengqadha puasanya di lain waktu, di setelah Syawal dia wajib mengqadha puasanya, setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasanya, dan wajib membayar kafaroh, membayar denda. Jadi dia ada dua konsekuensi, yang pertama harus mengqadha, yang kedua harus membayar denda. Nah, dendanya apa? Wal kafaratu wahya itqu raqabatin mu'minatin, dia harus memerdekakan budak yang mukmin. Kalau zaman dulu kan masih ada budak ya. Dendanya harus memerdekakan budak yang mukmin. Wa fi ba'din nusakhi salimatin minal uyubi al mudhirrati bil amali wal kasbi. Pada sebagian keterangan kitab, budak yang tidak mempunyai, yang tidak cacat, yang bisa bekerja, yang tidak punya cacat yang membahayakan untuk bekerja. Fa'ilam yajidha fasyamu syahraini mutatabi'aini. Apabila tidak ada budak seperti zaman sekarang ini, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Ya, jadi seperti sekarang nggak ada budak, maka harus puasa 6 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut, nggak boleh terputus di tengah pun. Jadi misalkan puasa dapat 40 hari, kemudian dia tidak puasa, maka dia harus mengulangi dari awal. Nah, jadi ini dendanya 60 hari berturut-turut, nggak boleh terputus. Karena apa ya? Karena memang sebagai efek jerah telah merusak kehormatan bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan kok melakukan perjimakan, melakukan persetubuhan dengan istri, maka dendanya itu. Ya kalau ingin nggak kuat ngempet ya malam hari. Kalau malam hari boleh, yang tidak boleh itu di siang hari. Izin tanya, apa orang yang telah benar-benar pikun apa tetap harus bayar fidyah? Orang yang benar-benar pikun itu menurut banyak ulama sudah tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu tidak ada kewajiban puasa, maka ya nggak membayar fidyah. Derek ngawas, monggo. Nah, kemudian tadi membayar harus mengqadha puasanya 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati somaha fa'id amu sittina miskinan au fakiran. Maka apabila dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu di sini maksudnya benar-benar fisiknya nggak mampu. Harus benar-benar fisiknya nggak mampu digunakan puasa 2 bulan.
Kalau sebenarnya mampu tapi apa jenenge? Tapi dia malas, itu namanya ya mampu. Yang dimaksud di sini, jika dia benar-benar tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dendanya ganti menjadi memberi fidyah kepada 60 orang miskin atau fakir. Memberi makanan pokok yaitu beras atau nanti disebut fidyah 60 orang fakir atau orang miskin. Nah, kemudian likuli miskinin mudun. Setiap satu orang miskin wajib diberi 1 mud. Ai mimma yuji'u fi shadaqatil fitri. Maksudnya 1 mud itu adalah makanan pokok yang sah digunakan untuk zakat fitrah. Nah, di Indonesia makanan pokok yang sah digunakan zakat fitrah itu ya beras. Maka setiap dia melakukan kesalahan tadi ya, melakukan jima senggama di siang hari bulan Ramadan, harus memberi 60 orang miskin, setiap satu miskinnya yaitu setiap satu miskinnya 1 mud. 1 mud itu kalau beras atau adalah 675 gram atau 6,75 on. Lalu kalau tidak mampu, dia tidak punya uang, tidak punya beras untuk membayar fidyah tadi, fa in ajaza anil jami'i istaqarat al kafaratu fi zimmatihi. Apabila dia tidak mampu melaksanakan semua denda tadi, untuk memerdekakan budak nggak bisa, untuk puasa 2 bulan nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin nggak bisa, maka dia punya tanggungan kafarat. Dia punya tanggungan denda. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khislatin min khisalil kafarati fa'alaha. Maka suatu saat ketika dia mampu melaksanakan satu dari denda-denda tadi, maka dia wajib melaksanakannya. Ngapunten baru gabung, jam pinten nggih mulai ngose. Biasanya ya pokok pagi setelah ada kegiatan di musola, biasanya mulai ngaji, nggak tentu waktunya. Jadi intinya tadi orang yang melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan, dia harus membayar denda, harus mengqadha puasanya yang ditinggalkan, harus membayar kafarat. Kalau dia melaksanakannya 2 hari, melakukan jima bulan Ramadan 2 hari, maka ya 2 kali 2 bulan. Kalau 1 kali dia melakukan jima seharinya, maka dia harus qadha sehari dan wajib melakukan puasa 2 bulan. Jika 2 kali dia melakukan jima 2 hari, maka dia harus qadhanya 2 kali 2 hari dan melakukan puasa 60 hari berturut-turut, kemudian 60 hari lagi berturut-turut, karena dia melakukan 2 kesalahan. Assalamualaikum, izin bertanya, jika habis melahirkan apa harus membayar fidyah dan mengqadha puasa? Jika habis melahirkan apa harus membayar fidyah dan mengqadha puasa? Maksudnya setelah melahirkan gimana ya? Ya nanti ada nanti di akhir setelah ini nanti terus saja menyimak, ada pembahasan bagi orang yang hamil dan menyusui. Izin ngawas monggo, ikut ngaji monggo. Bila hutang puasa tahun lalu belum disauri, apakah harus bayar fidyah? Dan apakah berlipat ganda tiap tahunnya? Nggih, benar. Jika ada puasa tahun lalu, jika melewati 1 tahun kok belum diqadha, maka dia harus wajib mengqadha dan harus membayar fidyah. Jika 5 hari yang ditinggalkan, maka harus membayar 5 mud. Jika sampai tahun depan lagi 2 tahun meninggalkan, maka dikalikan, mengqadhanya jadi 10 mud. Jika sampai tahun ketiga enggak diqadha, maka dikalikan lagi jadi 15 mud. Nah, itu dan seterusnya. Karena dia telah taksir, telah sembrono meninggalkan puasa dan tidak segera mengqadhanya sampai melewati tahun. Kita lanjut materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata wa alaihi siyamun faitun min ramadhana bi udhrin kaman aftara fihi limaradin walam yamatamakkan min qadahi kan istamara maradu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal faiti wala tadaraka bil fidyati.
Ini masalah yang kedua setelah jima ya. Orang yang meninggal, maksudnya meninggal, dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadan yang ditinggalkannya karena sebab ada uzur. Seperti dia tidak puasa karena sakit dan tidak ada waktu untuk mengkodoknya. Seperti sakitnya terus-menerus sampai dia mati. Maka dia tidak berdosa di dalam masalah ini karena tidak puasa ini, dan dia tidak membayar fidyah. Dia tidak berdosa dan dia tidak membayar fidyah. Karena apa? Karena tidak ada waktu untuk mengkodoknya. Dia sakit terus sampai mati. Kecuali kalau dia dulu meninggalkan puasa karena sakit. Kemudian setelah Syawal dia sembuh.